Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini untuk mata pelajaran TKJ ya, khususnya untuk di mikrotik ya. Saya di sini akan membuat tutorial agar kalian mempermudah dalam melakukan praktek ya. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat keamanan untuk login biar orang tidak bisa sembarangan login ke akun Mikrotik kita. Terus juga kita membuat seperti biasa ya untuk wirelessnya, terus juga untuk koneksi ke PC kita atau komputer kita. Ya, di langkah pertama ya kita buka Winbox ya. Di sini kita menggunakan Winbox. Nah, untuk prakteknya kita reset terlebih dahulu ya. Untuk resetnya kita buka ya di sini di menu sistem. Ya, terus di sini ada reset configuration. Nah, kita klik di sini. Nah, untuk ini tiga ini kita boleh centang ya. Tiga ini ya boleh. Terus kalau sudah kita klik reset configuration, terus reboot. Ya, kita tunggu saja. Nah, kalau sudah ini kita cancel aja. Nah, di sini biar cepat muncul kita refresh. Ya, kita klik refresh sampai nanti muncul ya. Sampai muncul IP-nya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, untuk IP address router ketika di reset ya, IP defaultnya itu ya, yang pertama itu 0000 ya. Jadi kalau semisal IP-nya sudah 0, berarti kita sudah berhasil untuk mereset. Dan juga ada juga yang IP-nya 192.168.88.1 kalau nggak salah ya. Jadi itu IP default dari Mikrotik ya. Jadi kalau semisal kita setelah mereset ya, biasanya IP-nya seperti itu. Ada yang 0000 ya, atau ada 192.168.88.1 seperti itu. Ya, terus untuk kita masuknya, kita klik MAC address-nya ya. Biasanya kalau kita klik IP itu agak lama ya. Jadi makanya kita kliknya MAC address-nya seperti itu. Lalu untuk loginnya, untuk login pertama defaultnya itu biasanya admin ya. Terus passwordnya hapus, nggak ada passwordnya ya. Kalau sudah kita klik connect. Password salah ya. Ya, di sini kita sudah masuk ke Winbox-nya. Ya, langkah pertama agar kita tidak ketukar dalam pemilihan ether atau posisi internet ya. Jadi kalian harus pastikan dulu bahwasanya di Mikrotik itu kan ada beberapa port ya. Ya, untuk port 1 itu khusus untuk internet. Ya, port 1 atau ether 1 itu khusus untuk internet. Jadi kalau misal kalian nanti buka Mikrotik ya, atau bukan, kalian lihat Mikrotik ya, kalian lihat Mikrotik, jadi di port 1-nya itu ada tulisan internet biasanya. Nah, itu khusus untuk jalur internetnya. Seperti itu ya. Maka di sini di ether 1 kita ubah namanya dengan di double klik aja di sini ya, nanti muncul di sini. Untuk ether 1 kita ubah namanya menjadi internet biar lebih mudah ya. Terus kalau sudah apply, oke, jangan lupa. Nah, terus untuk ether 2 itu kan nyambung ke PC kita ya. Ya, jadi untuk ether 2 itu nanti kita sambungkan ke PC kita ya. Jadi nanti di ether 2 itu kita kasih nama PC ya. Terus nanti untuk ether 3 itu opsional aja ya. Kalau misalnya kalian mau tambahin
switch, mau tambahin apa namanya, access point kayak atau tambahin apa segala macam ya jaringan lain, ya kalian boleh namain sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi di sini kita untuk prakteknya kita pakai PC saja terlebih dahulu. Ya. Terus kita kan di sini juga pakai wireless ya. Jadi nanti kita akan memunculkan WiFi ya atau wireless LAN, wireless ya. Nah, di sini kita boleh hidupkan saja di sini. Ya, ini masih abu-abu, kita klik aja terus centang di sini. Nah, maka si wirelessnya ini udah hidup ya. Terus di sini kita buka wireless dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan dua keamanan. Ya, di sini saya akan menggunakan dua keamanan. Yang pertama berarti kita keamanannya pakai WPA ya. Terus yang kedua kita untuk mendapatkan internet, jadi kita harus login terlebih dahulu. Jadi langkah keamanan pertama, ketika kita mau menyambungkan WiFi kita, maka kita harus memasukkan kata sandi terlebih dahulu. Itu keamanan pertama. Terus yang keamanan kedua, ya, kita kan sudah memasukkan kata sandi tuh, baru kita bisa mendapatkan WiFi. Tapi meskipun WiFi itu tersambung, kita tidak mendapatkan internet, ya. Maka untuk mendapatkan internet kita harus login terlebih dahulu. Nah, itu adalah keamanan yang kedua. Ya, jadi yang pertama itu keamanannya kita harus memasukkan password terlebih dahulu untuk tersambung ke WiFi-nya. Terus langkah kedua, ketika WiFi-nya sudah tersambung, kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan internetnya. Ya, seperti itu. Nah, langkahnya ya, tadi kan kita sudah menghidupkan wireless ya di sini. Nah, kita buka menu wireless di sini. Yang pertama, kita masuk ke security profile terlebih dahulu. Di sini ada security profile ya. Kita klik di sini. Ya, di sini terus kita klik plus. Ya, klik plus, kita namain aja di sini contohnya TKJ. Contohnya TKJ ya. Untuk penamaan opsional aja, bebas terserah kalian. Ya, terus untuk modenya di sini modenya kita pilih yang dynamic case. Ya, dynamic case. Nah, lalu di sini untuk keamanannya kita klik. Di sini ada dua, yang WPA ya, kita klik. Nah, terus di sini kita masukkan passwordnya. Ya, kita masukkan passwordnya. Contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Terus di sini juga kita tambahkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, sudah. Kalau sudah di sini kita apply terus oke. Ya, sudah di sini. Sudah berarti untuk akses ke WiFi-nya kita harus login terlebih dahulu ya. Nah, di sini selangkah selanjutnya kita kan sudah membuat sandi ya, sudah membuat password di sini. Ya, selangkah selanjutnya kita masuk ke WiFi interface sini. Ya, di sini kita buka yang WLAN-nya. Kita double klik saja. Nah, di sini kan modenya masih mode station. Ya, modenya kita ubah menjadi mode apa bridge. Ya, kita mau ubah jadi mode apa bridge. Terus SSID ini ya, SSID ini kita ubah menjadi nama WiFi kita. Ingat, SSID ini adalah nama WiFi kita. Ya, nanti yang akan terbaca nama WiFi-nya ya di sini yang kita masukkan. Contohnya modal receh. Contoh ya. Terus di sini ini kan masih simple mode ya. Masih simple mode. Maka kita di sini klik advance mode. Ya. Nanti untuk pilihan-pilihannya di sini akan bertambah ya untuk advance mode. Nah, terus di sini kita perhatikan di sini ada security profile ya. Di sini ada security profile. Kita klik atau kita pilih di sini. Pilih untuk TKJ di sini. Pilih TKJ yang kita buat ya tadi. Tadi kan kita di yang nama TKJ itu, yang di security profile di sini. Ya, kita kan udah masukkan kata sandi ya.
Nah, maka kita pilih TKJ ini. Ya, kalau sudah klik apply terus oke. Nah, di sini kita sudah membuat atau menghidupkan wirelessnya, ya. Sekarang kita tinggal memasukkan IP-nya, ya. Untuk IP sendiri kita bisa buat di sini, diklik IP sini, terus pilih addresses, ya, di addresses di sini. Nah, di addresses ini kita masukkan bukan IP buat komputer ya. Ini bukan IP buat komputer, anggap saja ini adalah IP gateway-nya, gateway yang akan kita masukkan. Ya, contoh, IP-nya saya akan masukkan 192.168.30.1, contoh. Terus jangan lupa pakai prefix 24. Nah, terus di sini kita ke WLAN dulu boleh, ya, terus apply, oke aja. Nah, kita yang WLAN sudah, terus tambah lagi 192.168.40.1/24, ya. Tadi kan WLAN sudah ya di sini. Nah, sekarang kita pilih yang PC. Ya, apply, oke. Nah, nanti kalau semisal ada perangkat tambahan, entah akses point kah atau ke ruangan mana kek, ya, itu nanti kalian tinggal tambahin saja di sini. Ya, untuk internet, ya, untuk interface-nya yang internet, kita nggak masukkan di sini ya, tidak masukkan di addresses, melainkan di sini. Untuk internet sendiri, sebenarnya untuk internet itu kita sudah ada IP-nya sebenarnya. Untuk jalur internet itu sudah ada IP-nya. Maka di sini kita tinggal panggil saja. Jadi IP untuk internet itu kita tidak membuat atau kita tidak bikin ya, tapi kita panggil. Dengan cara apa? Di sini berarti si internet itu berperan sebagai klien ya. Jadi klien itu kan meminta ya. Nah, maka di sini kita masuk ke menu IP. Terus di sini ada DHCP client. Nah, terus di sini ada klik plus ya. Kita klik plus di sini. Nah, terus di sini kita pilih internet. Jangan lupa di sini kita pilih internet ya. Kalau sudah apply terus oke. Kita tunggu. Nah, di sini untuk IP-nya sudah dapat ya. Kita juga bisa cek di sini di addresses. Nah, maka IP-nya sudah dapat. Nah, di sini kan kita nggak masukkan ya di addresses ya. Kita nggak masukkan IP untuk internet ya. Karena si internet itu sebenarnya sudah punya IP. Ya, tinggal kita panggil saja. Panggilnya di mana? Di DHCP client. Seperti itu. Nah, lalu, kita kan baru masukkan IP ini ya. IP buat gateway-nya ya. Nah, maka kita perlu memberikan IP ke PC kita sama untuk ke WLAN kita, ya. Maka di sini kita masuk ke DHCP server. Ya, masuk ke DHCP server ya. Nah, terus di sini kita klik DHCP setup. Nah, kita boleh pilih PC dulu nggak apa-apa. Ya, PC dulu, terus kita next. Kita next aja. Next. Ya, di sini kita boleh pilih ini 888 terus 88.44 ya. Boleh, terus kalau sudah di next saja, terus di sini next saja. Oke. Udah sukses ya. Nah, terus kita tambahkan juga untuk WLAN-nya. Untuk WLAN kita next saja, next. Ya, selesai. Nah, WLAN itu merah, biarin aja merah. Karena apa? Si WLAN itu belum ada yang akses ya, belum ada yang terhubung ke situ. Ya. Nah, tapi di sini nama wifi-nya harusnya sudah ada. Tadi kita namanya modal receh ya. Nah, ini udah ada ya nama wifi kita. Namanya modal receh. Nah, kalau sudah, terus kita masuk ke DNS. Nah, DNS ini kita boleh masukkan 8.8.8.8. Itu servernya kita pakai server untuk Google. Lalu untuk allow remote request ya kita centang. Untuk apa? Si allow request itu kita centang karena nanti biar si IP internet ini, si IP internet yang kita punya ini ya, itu nanti bisa menjadi DNS kita.
ya. Kita bisa jadi DNS kita seperti itu. Terus apply, oke. Nah, terus di sini habis itu DNS sudah, kita masuk ke firewall. Kita masuk ke firewall di menu NAT ya. Jangan lupa di menu NAT. Nah, di sini kan ada menu-menu, ada filter loss, NAT dan lain sebagainya. Kita pilih menu NAT sini. Terus kita klik plus. Ya, untuk action ini kita pilih yang masquerade. Ya, kita pilih yang masquerade. Terus kita masuk ke general. Di sini kita pilih SRC NAT, jangan DST NAT ya. Kita pilih SRC NAT. Terus di sini out interface-nya kita pilih ke internet ya. Karena si internet ini IP-nya sudah IP public bukan IP private ya. Jadi yang keluar itu adalah yang sudah dipublish atau sudah public. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita klik apply terus oke. Nah, di sini kita sebenarnya udah dapat internet ya. Nah, nanti jangan bingung kalau semisal di sini masih gambar bola dunia. Ya, kalau semisal masih gambar bola dunia, kalian boleh klik di sini aja, kita cek ya. Kita cek kita ping ke 8.8.8.8, terus enter saja. Nah, kalau sudah TTL seperti ini, ya, sage TTL time. Nah, kalau sudah muncul angka seperti ini, maka sebenarnya si router itu sudah punya internet ya. Kecuali kalau semisal di sini tulisannya RTO atau request timeout kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nanti dia nggak dapat internet. Nah, kalian bisa cek di settingan-settingan sebelumnya di DHCP client, di DHCP server, terus di addresses ya, kalian cek pastikan semua settingannya benar. Seperti itu. Dan nanti jangan panik kalau semisal di sini kok sudah dapat akses internet, sudah ada internetnya, tapi di sini masih gambar bola dunia, maka jangan panik ya. Kita di sini boleh klik kanan, terus ke Open Network Setting and Internet Setting ya. Terus di sini, bentar, delay ini. Kita masuk ke Change Adapter Option. Ya, di sini kita klik kanan, disable aja. Terus kita enable lagi. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita close saja. Nah, tunggu di sini masih gambar bola dunia. Nah, sudah ya, di sini ya. Sudah. Nah, nanti jangan panik ya kalau semisal PC kalian itu belum dapat internet atau masih gambar bola dunia, kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan tadi, di disable dulu terus di enable lagi, seperti itu. Nah, ini kan di NAT sudah ya. Sebenarnya ini semua sudah bisa akses internet ya. Contoh di sini saya klik YouTube, kita buka yang ini contoh. Nah, sudah jalan ya. Sudah jalan. Nah, berarti si komputer kita sudah punya internet seperti itu. Ya, sudah, kita lanjut lagi. Dan ini untuk tampilan handphone. Tampilan yang sebelumnya seperti ini. Ini adalah default. Nah, sudah, kita masuk ke Winbox lagi. Nah, lanjut ya. Jadi agar si WiFi nanti ya, kalau misal sekarang kan WiFi kita kalau misal masuk ke nama WiFi kita, ya ke nama WiFi kita kan cukup masukkan kata sandi doang, lalu kita sudah bisa internetan. Nah, di sini saya pengen pakai dua keamanan. Jadi selain kita masukkan kata sandi untuk terhubung ke WiFi, nah dan kita juga harus login dulu agar kita bisa dapat internet. Kalau kita nggak login, kita nggak dapat internet, ya. Maka di sini langkahnya kita masuk ke IP lagi.
ya, ke IP lagi, terus kita masuk ke hotspot. Nah, di hotspot ini kita klik hotspot setup, ya, interface-nya kita pilih yang WLAN, ya, karena kita akan mengatur untuk wireless-nya, untuk WLAN-nya. Kalau sudah kita klik next, kita klik next, kita klik next lagi. Nah, di sini syarat sertifikatnya kita pilih none aja. Terus next lagi, DNS servernya kita kasih 8888 ya. Terus next lagi. Nah, di DNS name ini kita boleh masukkan alamat URL. Ya, contohnya saya buat smkkomputama.com. Ya, kalau sudah kita next saja. Terus di sini kalian boleh mengatur ya, boleh mengatur untuk username sama passwordnya. Tapi di sini saya nggak mau mengubah ya. Tapi kalau kalian mau mengubah boleh. Ya, bebas. Terus kita next saja. Oke. Nah, berarti nanti ketika kita login, kita harus mengaktifkan atau apa ya namanya ya? Kita harus login dulu agar kita dapat internet seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke menu user. Nah, di menu user ini, tadi kan kita cuma punya satu akun ya, admin doang nih. Nah, di sini saya pengen nambah akun nih untuk loginnya. Bisa ya. Untuk di sini kita tinggal ubah di name-nya aja. Name-nya kita ubah contoh TKJ. Nah, terus untuk passwordnya kita bebas mau dimasukin atau enggak bebas. Tapi di sini saya pengen masukin 1 2 3. Contoh, kalau sudah kita play terus oke saja. Sudah, kalau sudah, nah kita masuk ke user profile. Nah, di user profile ini kita akan mengatur ya. Di sini kan share usernya cuma satu. Ya, kita pengen yang masuk beberapa, boleh. Jadi kalau share usernya cuma satu, jadi yang bisa akses wifi itu, yang bisa mengakses wifi-nya cuma satu orang aja, satu perangkat saja, seperti itu. Nah, kita buka, kita atur ya di sini. Kalau misal kalian mau batasin berapa orang, itu boleh. Kalian tinggal tulis angka saja, contoh 2 atau 4 atau berapa, bebas. Ya, tapi kalau misal kalian mau bebas, apa ya namanya? Kalian pengen nggak ada batasan, sampai sehabisnya IP saja, itu boleh. Ya, kalian tinggal klik aja yang ini, ya, kosongin. Atau kalian kosongin aja nggak apa-apa kayak gini. Kalau sudah apply terus oke. Sudah? Nah, kalau sudah, tinggal kita close. Ya, sebenarnya di sini kita sudah bisa akses ke WiFi. Kita coba, ya. Kita konekkan ke internet, ke WiFi kita ya. Di sini ada mode receh, kita klik connect. Nah, di sini kita masukkan kata sandi kan? Berarti ini tingkat keamanan pertama. Nah, kita masukkan kata sandi. Sandinya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, contoh. Kalau sudah, kita next. Tunggu. Nah, sudah masuk. Nah, ini tingkat keamanan keduanya ya. Jadi, kita kan belum dapat internet nih ya. Nah, makanya kita harus login dulu ya agar kita dapat internetnya. Nah, tadi akun pertama apa ya? Admin. Ya, admin doang kan, nggak ada kata sandinya. Kita connect. Nah, sudah ya. Ini sudah login, kita close saja. Nah, harusnya di sini kita dapat internet. Seperti itu. Nah, kita tunggu saja sampai dapat internet. Nah, sudah kan? Nah, kita cancel saja, refresh. Nah, sudah, kita boleh masuk. Meskipun kita pakai WiFi, kita bisa masuk ya mikrotiknya. Connect saja. Seperti itu. Sudah, ini sudah ya tingkat keamanan kedua sudah. Nah, sekarang tingkat keamanan lanjut. Tadi kan saya untuk masuk ke mikrotiknya cuma satu doang, admin saja ya. Nah, terus juga untuk di sini kan saya meskipun pakai WiFi, saya bisa masuk nih pakai ini. Ya, maksudnya bisa masuk ke sini ke Winbox-nya.
Nanti yang masuk ke sini kan bisa ngatur seperti apa aja, bisa disetting sama orang lain ya kan. Maka kita perlu apa ya namanya ya? Kita bikin akun untuk masuk ke Winbox-nya ya. Kita bikin akun untuk masuk ke Winbox-nya. Nah, dengan cara apa? Yang pertama caranya adalah kita masuk ke sistem, ya masuk ke sistem, terus ke user, ya. Di sini kita punya 2 akun ya. Tapi kalau misal kalian mau hapus juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau semisal kalian pengen Mikrotik ini aman, nggak ada orang yang ngakses kecuali kalian yang tahu, maka kalian boleh di sini tambahkan, klik tambah. Nah, untuk usernya kalian namain aja. Contohnya apa ya? Dodo, contoh ya. Terus untuk grupnya kita pilih full. Nah, di sini kita password ya. Passwordnya apa? Bebas sih kalau password 1 2 3 ya contohnya. Terus ini juga 1 2 3 ya kayak gitu. Terus apply oke. Nah, biar aman ini kalian boleh hapus saja. Tapi untuk praktek kali ini, untuk kalian praktekkan ini jangan dihapus ya. Soalnya takutnya nanti kalau dihapus susah. Seperti itu. Nah, kalau sudah close aja. Kita bisa cek ya. Tadi kan akun kita namanya Dodo, terus apa namanya? Kata sandinya 1 2 3. Nah, kita klik new winbox boleh. Nah, kita cek. Nah, di sini kita refresh. Tunggu. Nah, di sini kita boleh ubah namanya. Tadi kan Dodo. Dodo. Nah, untuk passwordnya 1 2 3. Kita klik connect aja coba. Nah, bisa masuk ya. Bisa masuk. Ini untuk atas nama Dodo atau username Dodo seperti itu. Ini bisa masuk, bisa setting sama aja nanti. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk praktek nanti jangan dihapus di sini ya. Untuk sistemnya. Untuk kalau praktek sekolah intinya ya. Kalau praktek di sekolah kalian ini untuk akun ini jangan dihapus. Soalnya nanti takut salah reset. Nanti nggak bisa masuk, kita nggak tahu. Ya. Jadi kalian cukup tambahin akun saja di sini untuk keamanannya seperti itu. Kita close saja. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya kita memanage bandwidth ya, memanage bandwidth. Nah, langkah pertama untuk manage bandwidth itu adalah membatasi kecepatan internet. Ya, membatasi kecepatan internet. Berapa sih yang akan kita kasih ke orang lain kecepatan internetnya seperti itu. Nah, kita bisa cek pertama kita cek dulu kecepatan awal ya, kecepatan awal kita bisa cek di internet saja. Kita ketikkan internet speed test ya. Nah, sudah masuk. Nah, kalau sudah kita cek di sini bisa. Oh, ini nggak bisa nih, error. Nah, kita masuk yang ini aja boleh. Nah, kalau sudah kita klik mulai saja. Tunggu. Nah, ini kecepatan awal kita ya. Boleh kita catat nanti kecepatan awalnya berapa. Nah, ini untuk kecepatan awal kita ya. Ini unduhannya 9,44, terus ada unggahannya juga 9,44. Ya, sama aja ya. Berarti ini kecepatan awalnya segini. Nah, terus kita atur nih kecepatannya ya. Kita masuk ke menu quick di sini ya. Masuk ke menu quick sini, kita klik. Nah, ini kita hapus dulu karena ya, pokoknya hapus dulu aja. Nah, kita bikin lagi. Nah, kita klik plus di sini. Nah, di sini kita kasih nama saja.
Contohnya namanya praktek deh. Ini penamaan bebas sih. Ya, untuk target ini kita boleh ketikkan IP-nya. Contoh, kita ketik 192.168 titik berapa? Contoh titik 0 titik 30.0/24. Ya, jadi kita boleh cek di sini pertama di IP. Kita ketik IP terus addresses yang pertama di sini ya. Kita lihat yang 10 kemana, yang 30 mana, yang 40 kemana. Ya, berarti kalau kayak gini, yang 30.0 itu berarti kita masuk atau kita targetkan ke WLAN. Ya, kita target ke WLAN. Berarti nanti untuk IP yang sekian, ya 30 itu, yang networknya 30, berarti nanti akan termanage seperti itu ya. Terus langkah kedua, kita bisa juga klik sini, IP, terus kita klik dan DHCP server. Nah, kita klik di sini, di lisis. Ya, di lisis ini kita nanti bisa cek ya. Saya mau ganti dulu. Di lisis ini nanti kita bisa cek ya. Untuk ceknya di sini, nah, di sini yang terhubung ada PC siapa saja, ada berapa aja, PC berapa aja yang masuk, perangkat apa aja yang masuk. Ini bisa kita cek ya. Di sini ada 192.168.40.254 ya. Berarti ini yang 40 itu kemana? Ke PC. Berarti yang terhubung kemana? Ke laptop kita. Ya, terus di sini ada 192.168.30.254. Nah, ini kemana? Nanti kita bisa tahu, bisa cari tahu juga ya. Nah, terus di sini saya pengen targetkan untuk komputer saya aja. Ya, saya pengen untuk satu perangkat ini aja yang bisa yang di manage. Itu bisa. Ya, itu bisa. Dengan cara apa? Kita buka ini. Ya, terus ini kita copy saja IP-nya. Copy. Bentar, kok ke remove? Ya, tadi yang ke remove mana? Oh ya, ini ya. Nah, ini kita copy saja, copy. Ya, kalau sudah kita tempel saja di sini. Ini boleh kita tambah ya. Jadi kalau tambah itu ya berarti nanti barengan ke manage-nya. Kita paste saja, berarti sini sudah ditambahkan ya. Berarti untuk IP di komputer kita, komputer ini yang saya pakai yang akan termanage. Nah, terus kita juga bisa tambah. Nah, di sini ya dengan opsi selanjutnya kita bisa langsung ke ethernya. Ya, jadi kita bisa langsung pilih ethernya. Contoh, saya pilih yang PC deh. Nah, PC dah. Ya, PC ini berarti nanti untuk ether 1 ini, ya untuk ether ke PC ini semuanya akan termanage. Ya. Jadi bedanya gini. Kalau semisal kita pakai yang cara ini, kita kopas yang tadi di DNS server sini, di sini di list sini. Nah, artinya kita cuman si IP tersebut saja yang termanage. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk ini kan kita pakai IP ya. Jadi IP yang kita pilih di sini yang kita masukkan. Atau kita juga bisa pakai langkah ketiga. Kita klik aja di sini. Klik ethernya. Kita mau ether berapa yang di manage. Jadi nanti untuk semua yang terhubung ke ether ini akan termanage seperti itu ya. Kalau sudah kita klik ini. Kita targetkan uploadnya. Uploadnya kita mau berapa? Ya, kecepatan internetnya berapa? Contohnya saya pilih 1. Nah, terus di sini downloadnya juga saya pilih 1. Nah, kalau sudah kita klik apply, oke. Ingat ya, berarti untuk kecepatan harusnya sudah berubah menjadi 1 megapiksel. Nah, untuk awalnya kan kita 9 nih. Untuk unggahan 9. Nah, sekarang kita cek untuk yang keduanya berapa.
yang langkah kedua ini. Ketika setelah di manage. Kan tadi saya pilihnya 1 ya. Nah, berarti kecepatannya itu tidak akan lebih dari 1 megapiksel per second. Nih. Jadi ya, berarti ya, ini nggak sampai 1, nggak nyentuh 1. Ya, nggak nyentuh 1 megapiksel per second. Ini untuk unduhan, nah ini untuk unggahannya. Nah, sudah ya. Berarti ini untuk hasil akhirnya kita dapat unduhannya 0,97 dan unggahannya 0,95 seperti itu, ya. Ya, untuk sampai sini harusnya kalian bisa paham. Kalau nggak paham, kalian putar lagi ulang videonya. Ya, kalau sudah seperti itu aja. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Nanti materi-materinya juga akan bertambah lagi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.